Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan memaparkan hasil pengerjaan kami mengenai peran coaching, counseling, dan mentoring dari beberapa perusahaan. Kami dianggotai oleh tiga anggota, yaitu ada Aditya Bayu Saputra, Ardiansyah Pranaraharja, dan saya sendiri, Seno Asa Pembaru Sinuraya. Yang pertama itu ada coaching. Coaching adalah kinerja timbul akibat kebutuhan dan melandasi hubungan antara manajer dan pekerja. Coaching membantu menjalankan rencana perbaikan kinerja yang dikembangkan sebagian program review kinerja. Manfaat coaching adalah mengatasi masalah kinerja, membangun keterampilan pekerja, meningkatkan produktivitas, menyiapkan bawahan yang dapat dipromosikan, memperbaiki ikatan, dan memperkuat budaya kerja positif. Lalu kemudian yang selanjutnya ada role play coaching. Setting perusahaannya adalah Bersahaja Tech. Industrinya bergerak di bidang teknologi informasi dan layanan konsultasi. Berlokasi di Jakarta, Indonesia. Deskripsi perusahaannya Bersahaja Tech adalah perusahaan yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak, khususnya layanan konsultasi IT untuk klien di berbagai industri. Dikenal karena inovasi teknologinya dan layanan berkualitas tinggi yang diberikan kepada pelanggan. Lalu perannya ada Bersahaja Tech ini memahami bahwa karyawan yang berkembang secara profesional akan membawa dampak yang positif bagi perusahaan. Oleh karena itu, mereka menerapkan program coaching kinerja yang kuat. Lalu setiap karyawan memiliki seorang mentor yang ditugaskan untuk membantu merumuskan tujuan karir, lalu mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan, serta memberikan umpan balik. Lalu coaching kinerja juga tidak hanya berfokus pada aspek teknis pekerjaan, tapi juga pada pengembangan keterampilan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, dan keterampilan soft skill lainnya. Lalu implementasinya, setiap karyawan itu menjalani sesi coaching secara berkala, biasanya setiap kuartal, di mana mereka bertemu dengan mentor tersebut untuk meninjau kemajuan dan pengembangan mereka secara pribadi. Lalu selain sesi coaching individu juga ada menyelenggarakan lokakarya dan pelatihan kelompok untuk memfasilitasi pengetahuan dan pengalaman antar karyawan. Selanjutnya ada mentoring. Mentoring merupakan proses di mana seorang pekerja yang lebih berpengalaman memberikan saran, nasihat, bimbingan, dan sebaliknya meningkatkan pengembangan profesional pekerja baru. Mentoring mempunyai fungsi, yaitu membantu individu memberikan pemahaman secara mendalam dan tuntas terhadap suatu topik atau materi yang akan dibahas. Mentoring juga memiliki manfaat, yaitu untuk mengembangkan aset manusia dalam organisasi, membantu mentransfer pengetahuan penting, dan juga membantu menjaga pekerja yang dihargai. Next, role play dari mentoring yaitu setting perusahaannya yaitu perusahaan dari Growth Tech Innovation. Industrinya teknologi informasi dan layanan konsultasi yang berlokasi di Bandung, Indonesia. Deskripsi perusahaan yaitu Growth Tech Innovation adalah perusahaan terdepan dalam menyediakan solusi teknologi canggih dan layanan konsultasi IT untuk berbagai industri di Indonesia. Perusahaan ini dikenal karena inovasi yang berkelanjutan, layanan prima, dan budaya yang mendukung pertumbuhan profesional karyawan. Peran dari perusahaan Growth Tech itu sendiri yaitu sangat menekankan pengembangan karyawan sebagai kunci untuk pertumbuhan dan inovasi perusahaan. Kemudian setiap karyawan ditugaskan seorang mentor senior yang berpengalaman untuk membimbing dan mengarahkan mereka dalam mencapai tujuan karir. Kemudian program mentoring ini tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada pengembangan keterampilan kepemimpinan, kerjasama tim, dan pemikiran strategis. Implementasinya itu sendiri yaitu sesi mentoring diadakan setiap bulan, di mana mentor dan karyawan mendiskusikan kemajuan, tantangan, dan area pengembangan. Kemudian,
Growtech juga mengadakan sesi mentoring kelompok setiap triwulan, di mana para mentor dan karyawan dapat berbagi wawasan dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Dan yang terakhir, perusahaan ini menyediakan pelatihan khusus dan lokakarya untuk membantu para mentor dalam memberikan bimbingan yang efektif. Lalu yang ketiga adalah konseling. Konseling adalah kegiatan yang memberikan arahan kepada klien, termasuk membantu klien dan dalam menyelesaikan permasalahannya dan merumuskan konseling sebagai proses seseorang membantu orang lain meningkatkan pemahaman dan kemampuannya mengatasi masalah. Setting perusahaannya itu Trimandiri Group. Industrinya penjual merek otomotif. Lokasinya di Jakarta. Deskripsinya adalah Trimandiri Group adalah bendera dari perusahaan penjual merek otomotif resmi terkemuka di Indonesia, yakni Isuzu, Daihatsu, dan Honda. Berdiri sejak tahun 2004 dan berpusat di Jakarta. Ini menaungi 5 perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan selalu menerapkan layanan terbaik dalam pembelian kendaraan dan jasa after sale. Peran yang pertama yaitu konseling penting bagi karyawan agar tetap produktif dalam melaksanakan pekerjaannya masing-masing. Yang kedua, tidak cuma terpaku pada hal kesehatan mental, tapi juga lingkungan kerja yang baik. Dan yang terakhir adalah perusahaan membuat budaya yang mendukung kesehatan mental karyawan dan juga kesejahteraan di perusahaan. Implementasinya yaitu perusahaan mengadakan seminar untuk memberitahu karyawan tentang pentingnya kesehatan mental dan kesejahteraan di lingkungan perusahaan. Dan yang kedua, perusahaan membuat sesi konseling individu maupun kelompok untuk karyawan. Baiklah, berikut tadi merupakan pemaparan kami mengenai role play, coaching, mentoring, dan counseling dari beberapa perusahaan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.